Di week ke-10 ini. Di week 10 ini kita akan membahas tentang manajemen user dan pengaturan hak akses. Apa itu manajemen user dan pengaturan hak akses? Dalam mengakses program aplikasi, umumnya terdapat pembatasan hak akses sesuai dari jabatan user. Tujuan dari pembatasan hak akses ini adalah untuk meningkatkan keamanan sistem serta mencegah user mengakses fitur yang tidak sesuai dengan lingkup kerjanya. Jadi intinya adalah kita akan membatasi tiap-tiap user sesuai dengan jabatan yang mereka punya. Misalnya jabatan sebagai admin, dia bisa mengakses semua fitur. Sedangkan jabatannya sebagai pihak penjualan, dia hanya bisa mengakses menu-menu yang berkaitan dengan penjualan. Begitu juga untuk user yang jabatannya di area pembelian, dia hanya bisa mengakses fitur-fitur yang kaitannya dengan pembelian saja. Seharusnya ada dua tahap pengaturan hak akses yang harus dilakukan, yaitu pengaturan hak akses melalui aplikasi dan pengaturan hak akses melalui DBMS. Bedanya melalui aplikasi, pengaturan tampilan menu dibedakan sesuai jabatan user. Waktu user berhasil login aplikasi, maka user hanya bisa mengakses menu aplikasi tertentu sesuai jabatannya. Maksudnya adalah, jika kita melakukan pengaturan hak akses melalui aplikasi, kita bisa membedakan tampilan-tampilan yang bisa diakses oleh user tersebut sesuai dengan jabatan yang mereka miliki. Sedangkan untuk melalui DBMS, pengaturan role atau hak akses dibedakan sesuai jabatan user. Waktu user login di MySQL, maka user hanya bisa mengakses tabel tertentu sesuai hak akses privilege yang diberikan. Bedanya kalau kita melakukan pengaturan hak akses melalui DBMS, kita juga bisa membatasi user tersebut bisa mengakses tabel apa saja di database kita. Namun di mata kuliah ini hanya dibahas pengaturan hak akses melalui aplikasi saja. Pengaturan hak akses role untuk tiap jabatan melalui DBMS tidak dibahas di mata kuliah ini. Jadi untuk sistem penjualan pembelian yang kita sedang buat saat ini, meskipun pegawai memiliki jabatan yang berbeda-beda, namun semua hak akses user di MySQL dibuat sama, yaitu bisa mengakses semua, all privilege. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan tahu di slide-slide berikutnya. Intinya adalah kita hanya melakukan pengaturan hak akses melalui aplikasi saja, sehingga kita bisa atur tampilan yang bisa diakses oleh tiap-tiap user itu apa saja sesuai dengan jabatan yang mereka miliki. Manajemen user dan pengaturan akses lanjutan. Di sistem penjualan pembelian barang, selain menyimpan ke tabel pegawai, user baru juga akan dibuat dan diberi akses di MySQL. Maksudnya adalah ketika kita menambahkan pegawai baru, ya misalnya ini ada pegawai baru dengan nama Kalista Felicia, tanggal lahir sekian, alamat sekian, dan lain sebagainya. Setelah kita menyimpan pegawai tersebut, ya klik button simpan di aplikasi kita. Selain kita menambahkan row baru di tabel pegawai, yaitu tabel pegawai yang baru ini kita tambahkan data terbaru. Selain kita menambahkan data terbaru di tabel pegawai, kita juga menambahkan user privilege di database kita. Oke ya, kalau kalian ingat di mata kuliah basis data, kalian bisa memberikan user baru di DBMS kalian. Nah, ini kita juga akan bahas nanti di slide berikutnya bagaimana cara menambahkan user baru di privilege di database kita. Oke ya. Catatan penting, seharusnya password user yang akan disimpan di tabel pegawai dienkripsi lebih dahulu baru disimpan sehingga lebih aman menggunakan hash, salt, dan lain sebagainya. Namun cara enkripsi password tidak dibahas di mata kuliah ini. Jadi untuk saat ini password disimpan dalam bentuk string atau karakter biasa. Karena keterbatasan waktu, kita tidak akan membahas cara menenkripsi password di mata kuliah ini. Nanti kalian bisa pelajari di mata kuliah yang lain. Oke, kita masuk ke pengaturan hak akses database. Untuk dapat membuat user yang dapat mengakses database, tambahkan metode yang berfungsi untuk create user baru di MySQL. Metode ini nantinya dipanggil waktu akan menambah pegawai baru. Jadi kalian bisa tambahkan code seperti ini ya di kelas pegawai, yaitu kalian menambahkan metode buat user baru dengan parameter pegawai dan juga nama server. Di dalamnya ini artinya adalah gunakan perintah create user untuk membuat user baru di MySQL. Formatnya adalah create user, nama usernya apa, nama servernya apa, identified by ini passwordnya apa. Oke, jadi ini intinya adalah kita gunakan untuk menambahkan user baru di dalam privilege database kita. Ya, di bagian privilege database kita akan menambahkan user yang baru di sini. Oke, jadi
query-nya bukan insert into bla bla bla, tapi kita menggunakan code seperti ini. Create user, nama usernya apa, terus add nama servernya apa, karena kita menggunakan localhost, nanti pasti nama servernya adalah localhost, identified by password yang dimiliki oleh user tersebut. User yang telah berhasil dibuat menggunakan perintah create user belum memiliki hak akses apapun di database sebelum Anda memberikan hak akses kepada user tersebut. Nanti penjelasan akan ada di slide berikutnya. Ya, contohnya adalah kalau kita sesuaikan dengan user baru yang kita tambahkan di sini dengan nama Kalista Felicia, terus passwordnya ini, nah, kita bisa gunakan code-nya seperti ini. Create user Kalista ya, add localhost karena username adalah Kalista di localhost, identified by misalnya password yang dimiliki oleh Kalista itu 1234 seperti itu. Langkah selanjutnya, kita perlu menambahkan metode yang berfungsi untuk memberi hak akses kepada user tertentu di MySQL. Oke, selain kita menambahkan buat user baru, kita akan juga tambahkan metode yang lain yaitu beri hak akses. Beri hak akses ini di parameternya ada pegawai, nama server, sama nama database. Jadi ini untuk memberikan user, kita untuk membuat user yang baru, sedangkan ini untuk memberikan hak akses untuk user tersebut. Oke ya. Jadi query-nya adalah string SQL, grant all privilege, on nama database-nya apa, kepada pegawainya tadi siapa, add servernya di mana. Oke. Setelah itu jangan lupa di ini tadi kita harus tambahkan juga koneksi jalankan perintah DML dengan query yang kita tambahkan sebelumnya. Begitu juga untuk yang memberikan akses, kita tambahkan juga dengan memanggil metode jalankan perintah DML di sini. Untuk kasus ini, semua user diatur memiliki akses all privilege di database DB jual beli atau SI jual beli. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk kasus ini kita akan memberikan grant all privilege. Jadi intinya adalah semua user yang ada di database kita, semua user yang ada di sistem jual beli kita itu bisa mengakses semua tabel yang ada di database SI jual beli. Oke ya. Ya, jadi dia bisa mengakses semua objek yang ada di database DB jual beli. Baik itu tabelnya, view-nya bisa mereka akses semua. Pembagian hak akses sesuai role atau jabatan di TPMS akan dibahas di mata kuliah yang lain. Jadi kalau nanti kalian mengambil mata kuliah MABD, Manajemen Administrasi Basis Data, ataupun mata kuliah yang membahas lebih lanjut tentang database, kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk memberikan akses melalui DBMS. Tapi kita hanya bahas melalui aplikasi saja. Untuk melakukan manajemen user terhadap pegawai yang nantinya akan ditambahkan, maka tambahkan metode untuk memanggil metode buat user baru dan beri akses. Oke, sebelumnya kita sudah membuat metode ini buat user baru untuk membuat user yang baru. Sedangkan ini beri akses untuk memberikan hak akses untuk user yang kita bikin sebelumnya. Ya, jadi ini buat user baru bukan insert into ke tabel pegawai ya, tapi create user di privilege database kita. Oke, setelah itu kita bikin juga metode manajemen user dengan parameter pegawai ya. Di dalamnya nanti kita akan panggil nama server ya. Kita akan mendapatkan nama server itu dengan memanggil kelas koneksi get nama server. Oke, koneksi.get nama server ini akan kita bikin nanti di slide berikutnya akan kita jelaskan. String nama database koneksi.get nama database. Selain kita mendapatkan nama servernya, kita harus juga dapatkan nama database-nya. Setelah itu kita tinggal panggil saja pegawai.buat user baru. Ini buat user baru yang kita bikin sebelumnya di sini. Dan pegawai.beri hak akses. Nah, beri aksesnya kita juga tambahkan dengan parameter yang sesuai, yaitu nama pegawainya, nama server, dan nama database-nya. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah kalian tidak perlu untuk bingung ya. Jadi intinya kita akan membuat user baru di DBMS kita. Setelah itu kita akan memberikan hak akses untuk user baru tersebut. Dan langkah yang terakhir, kita nanti juga akan menambahkan user baru tersebut ke tabel pegawai. Tapi seharusnya insert ke tabel pegawai sudah kalian buat. Oke ya.
Untuk memperoleh nama server dan nama database yang sedang aktif, maka Anda harus menambahkan metode di kelas koneksi. Ya, nah, kelas koneksinya kita akan bahas di sini. Ya, tambahkan metode di kelas koneksi yang berfungsi untuk memperoleh nama server dan nama database dari connection string yang tersimpan di app-config. Intinya, kita akan menambahkan di dalam kelas koneksi kita yaitu metode get nama server dan get nama database. Metode ini kita gunakan untuk mendapatkan server dari database kita. Sedangkan get nama database ini, kita akan mendapatkan nama database yang ada di database kita, yang sedang aktif, yang sedang kita gunakan di sana. Oke, intinya di sini MySQL connection con, new MySQL connection, con.connection string, kita dapatkan dari app-config ya, configuration manager, .connection strings, kita ambil servernya dengan memanggil string koneksiku di sini ya, .connection string. Yang kita returnkan yaitu con.data source. Jadi yang kita ambil itu nama servernya yaitu dengan memanggil con.data source. Sedangkan untuk get nama database juga sama, cuma return value-nya con.database. Data source ini untuk mendapatkan nama servernya, database ini untuk mendapatkan nama database yang sedang kita aktifkan sekarang. Oke, langkah selanjutnya, ini sebenarnya langkah yang terakhir, kita menambahkan data baru ke tabel pegawai. Kita perlu juga untuk menambahkan metode tambah data. Nah, metode tambah data ini dengan parameter pegawai. Intinya di metode tambah data ini kita akan menambahkan query untuk insert into tabel baru, insert into pegawai baru ke tabel pegawai dengan query seperti ini, insert into pegawai, kode pegawai, namanya, tanggal lahir, bla bla bla. Nah, dengan mendapatkan semua parameternya dari pegawai P ini. Oke, setelah itu kita panggil koneksi.jalankan perintah DML dengan query-nya ini kita masukin di parameter jalankan perintah DML. Setelah itu kalau kita sudah eksekusi ini otomatis pegawai baru sudah masuk ke tabel pegawai. Setelah itu kita panggil metode manajemen user dengan parameter pegawai ini. Oke, manajemen user ini kalau kalian lihat tadi sebelumnya di sini di dalamnya juga sudah memanggil buat user baru sama beri akses. Ini dua metode sebelumnya sudah otomatis kita panggil. Oke, setelah kita panggil metode tambah data, jadi metode tambah data ini akan kita panggil saat user menekan button tambah pegawai di form tambah pegawai ya. Nah, itu nanti kita akan panggil metode ini dan otomatis setelah user menekan tambah pegawai, pegawai tersebut akan diberikan hak akses ke database. Oke ya. Dan juga pegawai tersebut akan dimasukkan ke tabel pegawai. Catatan, lakukan manajemen user hanya jika sistem di perusahaan memang mendukung ini. Ada beberapa perusahaan yang tidak memperbolehkan penambahan user dan hak akses langsung dari level aplikasi, tetapi harus ditambahkan manual oleh database administrator. Ya, berdasarkan pengalaman, ada juga beberapa perusahaan itu yang tidak mengizinkan aplikasi untuk membuat user yang baru. Kalau halnya seperti itu, kalau kasusnya seperti itu, maka user baru itu hanya bisa dimasukkan di level database. Penambahnya manual melalui database manajemen sistem kita. Oke, namun dalam hal ini kita asumsikan bahwa perusahaan mendukung hal ini sehingga kita bisa memasukkan data pegawai baru melalui level aplikasi. Oke, kini pegawai baru yang telah ditambahkan dapat login ke aplikasi maupun ke MySQL menggunakan username dan passwordnya. Jika nanti aplikasi kalian sudah jadi, harusnya seperti ini nanti. Kita jalankan dulu. Oke, kita login sebagai root dulu. Oke, misalnya kita mau menambahkan user yang baru dengan nama Kalista. Tanggal lahirnya ini saja ya, alamatnya Menggilis, gajinya 10 juta, username-nya Kalista, passwordnya 1234 1234.
1, 2, 3, 4. Dan anggap saja Kalista ini sebagai manajer. Oke, kita simpan. Oke, kita lihat, kita cek apakah Kalista ada di privilege database kita. Oke, kita lihat di sini udah masuk Kalista. Ya. Oke. Jadi intinya selain itu juga dia masuk ke privilege, dia juga masuk di tabel pegawai. Di sini. Kalista. Oke. Ya. Dan ini oke, setelah Kalista tadi sudah dibikinkan user yang baru, nah, kalau nanti Kalista login, bisa login ya. Kita coba login sebagai Kalista dulu. Oke, kita logout dulu di sini, kita close. Kita login lagi dengan nama Kalista. Harusnya Kalista bisa login ke aplikasi kita. Selain itu, Kalista juga bisa login di database kita. Namun dia hanya bisa mengakses database SI jual beli atau DP jual beli saja. Kita menggunakan Kalista. Passwordnya tadi 1, 2, 3, 4. Oke, ini Kalista sudah bisa login. Nanti kita akan bahas juga bagaimana caranya menampilkan user yang sedang login ini di label yang ada di aplikasi kita. Oke, selain itu kita juga bisa login melalui aplikasi kita ya. Kita logout dulu. Kita loginnya bukan sebagai root tapi sebagai Kalista. Karena Kalista sudah kita tambahkan ke privilege, jadi dia harusnya bisa login ke database kita. Namun dia hanya bisa mengakses tabel SI jual beli saja. Ya, dia hanya bisa mengakses SI jual beli saja. Karena memang kita memberikan hak aksesnya untuk database SI jual beli saja. Kalian bisa lihat di slide sebelumnya. Di situ juga waktu kita menambahkan user yang baru, kita hanya memberikan hak akses itu ke database SI jual beli saja yang sedang kita aktifkan waktu menggunakan aplikasi itu. Oke, catatan penting, pastikan user yang sedang login memiliki akses untuk menambah dan memberi akses kepada user yang lain. User yang dapat menambah user baru dan memberi hak akses ke user lain hanya user yang dibuat dengan tambahan fitur with grant option. Cara melihat akses itu bisa kita lihat di sini. Saat ini yang bisa memberikan akses kepada user lain hanya user root saja, sedangkan username Andrew dan Kalista tidak bisa menambah dan memberikan akses kepada user yang lain. Maksudnya adalah Kalista yang sudah kita buat tadi, kalau dia nanti login terus membuat user yang baru, dia tidak akan bisa melakukan hal tersebut karena kita belum memberikan hak akses atau grant option di Kalista. Kita coba cek dulu di aplikasi kita, di database kita, di bagian privilege ya, kita logout dulu. Kita login sebagai root lagi. Kita lihat di bagian privilege. Ya, Kalista grant option-nya no di sini. Sehingga dia tidak bisa membuat user yang baru melalui aplikasi kita. Oke, bagaimana caranya agar Kalista ini bisa mengakses atau memberikan user yang baru atau membuat user yang baru? Ya, kita harus pastikan dulu grant
Green optionnya itu yes. Oke, nanti ada penjelasannya di slide. Ya, jika Anda sedang login sebagai user yang tidak bisa memberikan akses ke user yang lain, maka akan muncul pesan kesalahan sebagai berikut. Nah, ini misalnya tadi Kalista login ya. Setelah itu dia membuat user yang baru, membuat pegawai yang baru, terus dia simpan, pasti nggak bisa membuat user yang baru dan muncul error seperti ini. Data pegawai gagal ditambahkan, kesalahan access denied. Karena memang Kalista tadi belum memiliki green option untuk membuat user yang baru. Oke, catatan penting. Setelah kelas pegawai serta form tambah pegawai selesai dibuat, maka semua user harus dibuat melalui form tambah pegawai. Jadi semua pegawai yang ada di tabel pegawai harus memiliki user yang bisa login ke database SI jual beli dan sebaliknya. Semua user yang bisa login ke database SI jual beli harus ada di daftar pegawai. Maksudnya adalah semua data pegawai yang ada di tabel pegawai harusnya juga ada di bagian privilege database kita atau user account database kita. Jika username administrator yang ada di MySQL, contoh username root, passwordnya MySQL, harus tetap dapat login ke sistem ini, maka Anda harus mengatur agar salah satu pegawai memiliki username dan password sebagai administrator. Pilih salah satu pegawai yang telah dibuat sebelumnya dan ubah username-nya menjadi root dan passwordnya menjadi MySQL. Kalau misalnya kalian ingin tetap membuat user root itu ada ya, kalian harus mengeset di salah satu pegawai di tabel pegawai kalian, salah satu pegawai terserah, kalian harus setting pegawai tersebut username-nya itu root dan passwordnya MySQL. Ya, ini bisa saya contohkan, ini kebetulan di kasus saya, di SI jual beli saya berikan di bagian pelanggan ini user yang namanya di user dengan nama Michael, itu saya setting username-nya itu root dan passwordnya MySQL. Oke ya. Jadi yang username-nya Michael ini, yang namanya Michael, pegawai dengan nama Michael, itu saya setting username-nya root dan passwordnya MySQL, dan jabatannya saya ganti dengan J3. J3 itu manager yang paling tinggi. Ya, misal pegawai bernama Kalista Felicia yang telah dibuat sebelumnya diubah menjadi database administrator login sebagai root dengan password MySQL. Ya, ini kalau kasus di slide ini yang dijadikan root MySQL itu yang Kalista Felicia. Tapi di kasus saya tadi yang saya jadikan root MySQL itu yang namanya Michael. Oke, itu sama saja, terserah salah satu dari pegawai yang ada di database kalian, di tabel pegawai kalian bisa set salah satunya sebagai root dan MySQL. Oke, di tabel pegawai sudah ada beberapa data pegawai yang belum pernah dibuat usernya, yang dibuat tanpa form tambah pegawai. Seharusnya semua data pegawai harus ditambahkan ke tabel pegawai melalui form tambah pegawai. Jadi Anda tidak akan bisa login sebagai user tersebut. Jika Anda ingin login sebagai user tersebut, maka pastikan Anda sudah membuat user tersebut di MySQL sebelumnya. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, nanti username Nancy, password ABC, username Andrew, passwordnya 1234, harusnya ini semua ada di user account, di bagian privilege ini ya. Kalau ya, harusnya semua user yang ada di tabel pegawai ini, dia juga punya akses ke database SI jual beli ya. Kalau tidak seperti itu, kita nanti nggak bisa login. Oke, pengaturan akses menu aplikasi. Misalkan di sistem penjualan pembelian akan dibuat pengaturan akses menu sesuai jabatan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut. Misalnya bagian pembelian, menu yang bisa diakses itu hanya transaksi pembelian, laporan transaksi pembelian, dan keluar program. Kasir hanya bisa mengakses transaksi penjualan, laporan transaksi penjualan, dan keluar program. Manajer yang paling tinggi, dia bisa mengakses semua menu yang ada. Nah, kita akan memberikan batasan dari tiap jabatan. Nanti kita akan lakukan di level aplikasi. User interface pengaturan akses menu aplikasi. Pada waktu login, menu aplikasi yang bisa diakses harus disesuaikan dengan jabatan pegawai. Contoh, kasir hanya bisa mengakses menu penjualan, pegawai pembelian hanya bisa mengakses menu pembelian, manajer bisa mengakses semua menu tersebut ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi misalnya nanti loginnya sebagai kasir, nah nanti juga kita bisa lihat user tersebut yang sedang login itu kita tampilkan labelnya di sini dan jabatannya di sini.
Labelnya di sini, jabatannya di sini. Oke, ini penjualan, pembelian, dan ini manajer. Dia bisa mengakses semua menu aplikasi. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas, kita akan membuat waktu user login. Nanti otomatis label kode, nama pegawai, sama jabatannya akan muncul di bagian menu barnya. Oke. Cara melakukannya, kita harus setting ya, label kode pegawai, terus label nama pegawai sama jabatannya itu kita set modifiersnya itu sebagai public. Oke, nanti kalian bisa coba di aplikasi kalian ya. Di bagian form utama, di bagian label pegawai, label kode pegawai, dan label nama jabatan, kalian akses, kalian berikan modifiernya itu sebagai public agar tujuannya agar bisa diakses dari form yang lain atau di kelas yang lain. Kita masuk ke bagian form utama. Nah, form utamanya ini kita setting modifiernya itu sebagai public ya. Modifiers public agar bisa diakses dari kelas yang lain. Karena nanti untuk menyeting ini sebagai loginnya sebagai siapa ya, kodenya kode milik siapa itu nanti kita akan lakukan melalui form login. Form login itu berbeda dengan form utama, berbeda form. Sehingga gimana caranya agar form login itu bisa mengakses form utama. Nah, yang kita lakukan pertama kali kita harus setting label-label yang ada kaitannya dengan nama pegawai, kode pegawai sama jabatan ini modifiernya sebagai public. Oke, langkah selanjutnya adalah di pengaturan akses menu ya. Ini kita di dalam form utama kita tambahkan code seperti ini. Oke ya. Jadi ini code ini tujuannya adalah untuk bisa membedakan tampilan yang bisa diakses oleh tiap user dengan jabatan yang berbeda-beda. Jadi misalnya jabatannya itu sebagai J1, J1 itu pegawai pembelian, dia hanya bisa mengakses yang visible oleh pembelian itu hanyalah pembelian toolstrip menu item, laporan pembelian toolstrip menu item, master toolstrip menu item, dan lain-lain. Ini ya. Bedanya kalau punyanya J2 sebagai kasir, dia hanya bisa mengakses penjualan toolstrip menu item, terus laporan penjualan toolstrip menu item, dan lain-lain. Kalau yang J3, dia bisa mengakses semuanya. Jadi intinya adalah kita bisa memberikan tampilan yang berbeda-beda dari tiap jabatan yang dimiliki oleh user tersebut dengan memvisibelkan ya menu-menu tertentu dan menyembunyikan menu-menu tertentu. Ya, jadi yang ditampilkan itu menu apa saja, yang disembunyikan menu apa saja. Itu bisa kita akses atau bisa kita atur melalui metode pengaturan hak akses menu. Ingat, pengaturan hak akses menu ini ada di form utama. Jadi di form utama ini kalian bisa lihat di dalamnya ada pengaturan hak akses menu. Ini di dalam form utama, form menu utama. Oke, setelah itu pengaturan akses menu aplikasi, form login atau button login. Pada waktu user login ke sistem, lakukan pencarian data di tabel pegawai berdasarkan username pada waktu login. Jika username pegawai tersebut ditemukan, maka yang dilakukan adalah tampilkan kode, nama, dan jabatan pegawai pada label yang ada di form utama. Tampilkan menu yang boleh diakses oleh user tersebut. Gunakan metode pengaturan akses menu yang telah dibuat sebelumnya di form utama. Jadi nanti kita akan ubah sedikit code di button login. Ya, setelah nanti waktu login dan berhasil, otomatis kita akan punya user yang berhasil login tersebut itu siapa. Nah, setelah itu nanti kita tampilkan kode, nama, dan jabatannya di form utama. Nah, dan juga kita nanti atur hak akses menu apa saja yang bisa diakses oleh user tersebut menggunakan metode pengaturan hak akses menu yang sudah kita bikin sebelumnya. Oke, jadi nanti misalnya ya, user dengan nama Anita,
dia login, dan kebetulan Anita tersebut dia aksesnya adalah sebagai kasir ya. Nah, nanti yang muncul Anita waktu login dia hanya bisa akses menu penjualan. Terus di sini ada nama user tersebut Anita Brown, terus kodenya berapa dan jabatannya apa. Oke, kita akan sedikit modifikasi di button login yang sudah kalian bikin sebelumnya. Kita tambahkan code yang ada di kotak merah ini ya. Nah, nanti waktu login berhasil, dapatkan kode dan nama pegawai berdasarkan username yang diinputkan waktu login. Jadi list pegawai ini ya, list list of pegawai ya. Jadi tipenya list pegawai ini release of pegawai sama dengan pegawai.bacadata dengan username ya. Bacadata ini sudah kalian bikin sebelumnya juga. Dengan username ini kita nanti cari dengan username itu ya, pegawai dengan username yang dimasukkan ke text box username. Oke, jika nanti ditemukan ya, if list pegawai.count lebih dari 0, jika ditemukan pegawai dengan username tersebut, maka nanti kita akan panggil form utama ya. Oke, form utamanya dipanggil, terus label kode pegawainya kita setting. Label kode pegawai ini miliknya form utama ya. Nah, label kode pegawainya kita setting sesuai dengan user yang login tadi. Kode pegawainya berapa, namanya apa, dan jabatannya apa. Sini. Setelah itu kita juga panggil pengaturan akses menu untuk bisa menyembunyikan atau memvisibelkan menu-menu yang bisa diakses oleh user tersebut. Oke ya. Oke, langkah selanjutnya adalah karena pegawai yang sedang login nantinya akan sering dicatat waktu transaksi, maka ada baiknya disimpan di form utama setelah berhasil login. Oke, jadi karena pegawai yang waktu login tadi agar bisa data tersebut bisa kita akses kapanpun di form utama, kita perlu menambahkan satu variabel dengan tipe pegawai di form utama. Oke, kita setting sebagai public saja. Menyimpan objek pegawai yang sedang login. Ini di button login ya, masih di button login. Nah, ini form utama .pegawai login. Jadi pegawai login yang sudah kita bikin tadi di form utama. Nah, kita setting saja di sini pegawai login itu sesuai dengan list pegawai. Di sini ya. Ini sebenarnya ada sedikit tambahan ya, harusnya list pegawai itu baca datanya selain username kan ada passwordnya, kan ya? Itu harus kalian tambahkan nanti berdasarkan username sama password juga, bukan hanya username saja. Ya, jadi nanti baca datanya harusnya kriterianya bukan cuma username, tapi juga ada passwordnya. Oke, nanti pembahasannya akan kalian bikin dulu seperti ini. Nanti pembahasan detailnya akan kita bahas waktu kita kuliah secara live. Catatan penting, jika ingin lebih baik dan lebih fleksibel dalam mengatur akses menu, Anda dapat menambahkan tabel khusus di database yang berfungsi menyimpan semua menu aplikasi yang disediakan dan menu apa saja yang boleh diakses oleh tiap jabatan. Kalau ingin lebih dinamis dan lebih fleksibel, karena memang siapa tahu aplikasi kita itu akan berkembang dan menu-menu yang diakses oleh user bisa berubah-ubah. Nah, kita bisa atur menu-menu apa saja yang bisa diatur, bisa kita simpan di database. Namun, karena keterbatasan waktu, kita nggak akan bahas di mata kuliah ini. Nanti kalian bisa explore lebih jauh di mata kuliah yang lain, atau kalian kalau tertarik bisa explore sendiri. Oke, tugas yang pertama, buat user untuk semua pegawai. Buatlah agar semua pegawai yang ada di tabel pegawai dapat login ke aplikasi dengan cara membuat user baru secara manual di MySQL sesuai username dan password yang ada di tabel pegawai. Jadi nanti kalian di tabel pegawai yang sudah kalian bikin sebelumnya, kalian setting semuanya agar bisa login ya ke aplikasi kalian dengan cara menambahkan pegawai ini ke privilege database kalian. Tugas 2, kalian perlu menambahkan metode ubah password user yang berfungsi mengubah password user tertentu di database as jual beli. Petunjuknya
Anda dapat menggunakan perintah SQL set password for nama usernya siapa, nama servernya apa, passwordnya apa, untuk mengubah password user. Ya, ini kalian bisa baca. Contohnya set password for Andrew at localhost, passwordnya Andrew 123. Misalnya ingin mengubah password dari user yang sudah ada. Buatlah agar metode ubah data pada kelas pegawai dapat mengubah data pegawai dan password user di database as jual beli. Gunakan metode ubah password user yang telah dibuat. Buatlah agar form ubah pegawai dapat menyimpan perubahan data pegawai. Semua data dapat diubah kecuali data kode pegawai dan username. Jadi yang bisa diubah semuanya kecuali kode pegawai dan username-nya. Alamatnya bisa diubah, passwordnya bisa diubah, tanggalannya bisa diubah, gajinya juga bisa diubah. Oke, ya, ini kalian gunakan code seperti ini. Tugas ketiga, buatlah metode hapus user yang berfungsi menghapus user tertentu di database as jual beli. Petunjuknya adalah Anda dapat menggunakan perintah SQL drop user, nama usernya siapa, nama servernya apa, untuk menghapus user. Contoh drop user Andrew at localhost. Buatlah agar metode hapus data pada kelas pegawai dapat menghapus data pegawai dan data user di database as jual beli. Gunakan metode hapus user yang telah dibuat. Oke ya, kalian tinggal mengupdate saja, baik itu yang ubah pegawai, ubah data pegawai sama hapus data pegawai, itu kalian tinggal mengupdate dengan menambahkan query SQL seperti ini, sehingga nanti programnya bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Buatlah agar form hapus pegawai dapat menghapus data pegawai juga. Jadi nanti form hapus pegawai itu bisa juga digunakan untuk menghapus data pegawai. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Nanti kita akan diskusi saat kuliah live di week 10 pada hari Selasa. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya melalui email dan juga bisa hubungi melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube ini. Oke, terima kasih. Sekian.